Pak Nur itu suka ngajakin kita jalan-jalan. Nah, satu hari kita itu harus pergi keluar ke Gembiraloka karena kita harus ngelakuin studi banding karena kita punya Haizu. Saya, Bu Dama, sama Pak Nur. Kita bertiga pergi ke sana. Sampai di satu tempat. Kandang buaya. Jadi pas di kandang buaya itu ada buaya gede banget, diem aja, mangap, dan nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja gitu. Terus aku nanya sama Kenan, Mas, itu buaya beneran apa patung sih? Soalnya kok diem baik gitu. Di depan kita tuh kebetulan ada anak kecil lagi memandang buaya yang segede gaban itu dengan sangat takjubnya gitu. Karena buayanya emang bener-bener gede dan mangap aja gitu. Terus Kenan bilang, enggak itu tuh buaya beneran Bun, itu tuh gerak-gerak tuh buntutnya gitu. Tiba-tiba si bapak datang, Pak Nur datang. Terus Pak Nur itu tuh di sebelah anak itu bilang gini, wih gila buayanya gede banget tuh, anak kecil satu masuk tuh kayaknya cukup tuh mulutnya gitu. Terus Kenan nambahin lagi, iya tuh kayaknya satu anak pasti masuk semua tuh badannya ke situ. Si anak itu dong langsung ngeliat set gitu ke mukanya bapak. Terus bapak langsung melengos ke langit, set gitu, gak peduli. Terus anak itu nyari bapaknya langsung, lari di kabur. Langsung dua anak tuh kena mental hari itu, Kena bener? mental anak itu. Pak Nur itu peduli kesehatan fisik dan mental. Jadi waktu itu kejadiannya adalah ketika saya barusan saja dipindah dari Bandung ke Jogja. Nah di situ kita dapat ada meeting gitu. Nah waktu itu Pak Nur tanya ke kita, oke, coba kalian pilih dari 1 sampai 10, kalian pilih berapa? Saya pikir 8. Karena apa? Kalau 10 yang punya di atas kan. Nah, kita pilih 8. Ternyata Pak Nur itu nyuruh kita meditasi 8 menit. Waduh, karena saya baru pertama kali ngerti meditasi karena dari Bandung. Nah, pikiran saya langsung melayang-layang ke makanan, ke kerjaan, dan lari-lari sama Pak Nur. Itulah yang pertama kali saya ngerti dari Pak Nur, meditasi. Dulu, pertama kali saya masuk di Hayat, Bapak pernah bilang gini sama saya, Jak, kamu tuh gendut. Sama, saya juga. Terus, saya tuh hampir nggak keterima di Hayat. Gara-gara, waktu saya selesai interview, Bu Dama tanya ke Pak Nur, gimana Pak? Cantik nggak? Terus kata Pak Nur, cantik sih, tapi gendut. Sama, saya juga. Tapi itu malah jadi motivasi kita untuk hidup lebih sehat. Jak, kamu tuh gendut. Ras ya, kamu tuh gendut. Dan sekarang, badan saya jadi lebih bagus. Sama, saya juga. Bapak itu orangnya iseng banget. Jadi pernah satu waktu seperti biasa kita morning briefing di ruangannya Pak Nur. Ingatan pertamaku adalah waktu aku duduk di tempat yang biasanya Pak Nur tuh kameranya kayak gini nih, ada Pak aku. Terus aku bilang, Bapak, itu kenapa harus di video? Enggak kok, mana ada video? Ini saya lagi ngerjain sesuatu. Enggak, Bapak itu videonya ke Fitri, tolong dimatiin videonya. Sama Bapak kameranya ditaruh begini. Itu dia mulai nggak tenang tuh, curiga. Ada yang salah nih pasti di ruangan, kenapa harus di video. Pas lagi udah mulai morning briefing, karena meja kantornya Bapak itu kan kaca. Terus aku tuh kelihatan banget nih dari kakiku. Dan lihat dong, si tabungan itu ada di sebelah kakiku. Ya ampun, teriakku tuh udah dari ruangannya Bapak sampai lobi bisa denger aku teriak. Anak FO lari ke dalam, anak sales lari ke dalam, semuanya tuh aku udah nggak bisa inget apapun. Yang aku tahu adalah saat itu udah gelap, aku nggak bisa lihat apa-apa dan aku cuma histeris. Pak Nur itu orangnya selalu berusaha keras untuk membaur.
Oke, yang saya ingat dari Pak Nur saat beliau ulang tahun kemarin, saya dipaksa, sekali lagi ya, saya dipaksa untuk berperan atau memerankan sebagai Pak Nur oleh sutradara, oleh anak-anak juga. Karena waktu itu badan Pak Nur sangat ramping seperti saya. Tapi kalau sekarang Pak Nur tuh berotot